bakso, isi telur sama bakso. Cincang. Eh, Ya guys, selamat datang di teman cerita yang kali ini kita dapat sebuah cerita mengejutkan yang diriku pun sendiri tidak menyangka berdefinisi terkejut, nggak ada masalah, terkejut dari teman kita yang namanya Risa, tapi nggak pakai jurnal ya. Risa itu beda orang. Nah, jadi Risa di sini adalah seorang adik dari seseorang yang mempunyai kasus yang mana kasusnya ini pernah kita bawain di salah satu video Mrs. A, di mana Risa ini mengalami sebuah kejadian supranatural dari arwah yang sudah meninggal karena sebuah hal yang dilakukan oleh si kakaknya ini. Jadi Risa tuh dua bersaudara. Dia punya kakak cowok bernama Harry yang jaraknya hanya sekitar 2 tahun. Nah, kakaknya si Harry ini terkenal banget bandel. Dia suka tawuran, terus susah diatur gitu pokoknya orang X. Jadi kalau dibilangin sama orang tua ini ngebantah terus sudah. Macam tokoh-tokoh di sinetron budaya. Padahal sama bapak ibu mereka banting tulang segala macam buat menyekolahkan mereka berdua. Dimana orang tuanya tuh punya toko beras dan toko kelontong gitu di daerah Kali Tanjung, Jawa Barat ini ya. Tapi mungkin karena Harry ini tuh adalah anak cowok satu-satunya dan anak pertama pula. Jadi menurut Risa nih, orang tuanya tuh selalu apa ya? Manjain kakaknya itu. Maksudnya udah tahu ya Badung begitu, tapi nggak pernah ditegesin gitu loh. Ya tapi apa mungkin juga kalau ditegesin juga percuma ya, ujung-ujungnya ngelawan itu anak. Jadi emak bapaknya mau capek duluan. Selain emang bangor ya, si Harry ini juga suka nilai duit bapaknya tuh buat apa? Modif-modif motor. Perkara dia itu anak geng motor. Kalau kita cocok kayak kira-kira penampakannya begini, masuk geng motor biar kayak di kalender toko emas yang posenya di motor gede begitu kan. Lah buru-buru naik motor. Kemarin aja kita baru beli tuh sepeda listrik buat misalkan sholat Jumat gitu pergi, tapi nyarinya yang roda 3. Cukup banget gue ya. Pokoknya si Harry ini itu cukup terkenal di antara para remaja di daerahnya. Ya bisa kalau geng motor lagi ngumpul gitu kan suka bikin resah. Karena kan rame-rame antret-trekan gitu kalau motor kemana-mana juga kagak pakai helm. Cuma lagi-lagi jadi dibiarin aja tuh sama orang tuanya, mungkin udah pegel kali ya bilang itu anak satu. Nah suatu hari ini Risa ingat banget dia disuruh sama ibunya manggil kakaknya buat makan. Karena dari tadi si Harry udah dipanggilin tapi kagak nyaut-nyaut tuh sama ibunya. Soalnya kayaknya dia lagi asik teleponan. Ibunya Risa juga sampai ngomong, liatin AA di sana ketawa mulu lagi pacaran atau kumaha itu. Ya udah Risa pergi dong ke kamar kakaknya. Dan sebelum ketuk pintu karena pintunya memang sedikit kebuka, kedengeran itu memang suara kakaknya telepon, tapi bukan ketawa-ketawa sih, melainkan kayak nadanya marah-marah. Rese emang tuh cewek. Berani-beraninya lu dan lu. Padahal kan kemarin lu cuma pegang tangan gini doang kan. So jual mahal banget emang dia tuh. Kasih pelajaran aja tuh sama lakinya sekalian. Tapi di situ si Risa nggak begitu kaget. Karena emang hari-hari kakaknya juga kalau ngomong kasar. Nggak kayak kita gitu kan kalau ngomong tutur lemah lembut. Ya Risa langsung bilang aja, disuruh makan tuh. Si Harry ngangguk sama kayak ngusir dia gitu kayak ya udah bisa balik lagi. Tapi sebenarnya dia makin kepo dengan pembicaraan kakaknya itu ngomongin apa sih, kok ngasih pelajaran. Nah si Risa ini mikirnya jangan-jangan ini kakaknya mau tawuran. Soalnya kemarin juga si Harry pernah tawuran kepalanya sampai bocor gitu dijahit gengs. Jadi Risa diam-diam nih jalannya pelan-pelan gitu kan supaya bisa masih mendengar percakapan kakaknya. Yoi kita habisin aja besok. Udah dulu ya ini gue mau makan. Karena dengar kakaknya udah nutup telepon, Risa langsung lari tuh ke meja makan biar gak kegap. Nah keesokan harinya perasaan Risa ini kayak gak enak. Dia mikirin terus ini kakaknya mau ngapain nih di teleponan kemarin tuh. Kalau tawuran lagi terus kenapa-napa, yang susah dan sedih masalahnya orang tuanya pasti. Risa kan gak mau yang melihat orang tuanya tuh nangis-nangis kayak dulu waktu yang kepalanya kakaknya bocor tuh. Habis ini si kakaknya buat masalah mulu. Tapi ternyata hari itu berjalan seperti biasa sampai jam 10 malam si Harry belum pulang-pulang. Yang sebelum-sebelumnya juga si Harry sering kayak begitu ya, pulangnya kayak pagi, malah kadang gak pulang, suka trek-trekan gitu malam. Tapi si ibu Nima selalu khawatir dan nungguin anak cowoknya itu yang anak cowok satu-satunya pulang sampai selamat ke rumah. Mau sampai pagi juga bakal ditungguin terus. Nah Risa dari dalam kamar tuh ngedenger ibunya kayak ngomel-ngomel ke bapak. Ya biasa, walaupun ngomel-ngomel kan tutup jadi tungguin. Tapi Risa karena udah ngantuk gitu kan udah ketiduran. Nah pas lagi tidur itu Risa ini bermimpi dia
kesakitan gimana terlihat tubuhnya tuh penuh luka. Dan si cewek itu kayak terdiam sambil ngeliatin Risa terus minta tolong ke Risa. Tapi Risa nggak kenal ini siapa ceweknya. Dan dalam mimpi itu juga Risa diam aja kayak berdiri ngeliatin doang. Sementara si cewek kayak terus-terusan menangis-nangis merintih seperti kesakitan karena luka-lukanya itu. Lukanya tuh kayak luka-luka orang kecelakaan, gengs. Banyak memar juga dan bajunya berantakan. Sampai Risa akhirnya terbangun yang ternyata itu jam 5 subuh. Jadi memang tiap hari si Risa ini selalu rajin sholat subuh dan kayak udah alarm tubuhnya gitu setiap jam 5 ya bangun. Dia mikir mungkin tadi cuma mimpi random aja. Karena mungkin kan dia ketiduran tuh, jadi nggak baca doa dulu sama nggak sholat isya perkara ketiduran. Jadi Risa langsung keluar kamar, ke kamar mandi gitu kan mau wudhu. By the way kamarnya dia tuh sebelah-sebelahan sama kamar kakaknya. Nah dilihat pintu kamar kakaknya udah ketutup, yang berarti si Harry ini udah pulang. Karena kalau belum biasanya kamar kebuka. Ya udah Risa cuci muka, terus wudhu dan sholat subuh. Hari itu pun berjalan seperti biasa. Tapi pas paginya itu, si Risa ini sempat melihat ibunya tuh nanya ke Harry, nanyain sweater biru yang kemarin kamu pergi pakai kemana, kok nggak ada? Jadi katanya si Harry kemarin tuh pergi pakai sweater biru, tapi pulang-pulang tuh pas malam tuh kan ditungguin sama ibunya pakai kaos selam. Terus katanya agak setengah mabok. Emang udah kagak usah ditanya nih Badung Banyuang. Ini namanya mama kan emang suka apa ya? Mau baju sampai kaos kaki kalau ada yang hilang tuh tahu. Dijawab sama Harry lagi dipinjam sama temannya namanya Eko. Emang si Harry ini punya teman dekat Eko satu geng tuh. Yaudah dan hari itu pun si Harry ini ke sekolah dijemput sama si Eko ini. Jadi motornya dia ditinggal di rumah. Tapi Risa ngeliatnya begitu ini mau bolos nih mereka nih kemana nih. Nah pulang sekolah nih sampai sore hari Risa di rumah sendiri ya. Karena bapak sama ibunya masih jaga toko. Nah dia ngeliat nih, ada motor nganggur nih motor kakaknya. Bisa kali JJS jalan-jalan sore. Bosen abisnya dia main ke rumah teman bentar. Boleh kali. Jadilah dia pergi ke rumah temannya naik motor kakaknya itu. Walaupun agak-agak kagok gitu ya, dia bandel juga nih si Risa nih, belum punya SIM. Tapi sampai akhirnya tuh di rumah temennya, habisnya nggak begitu cowok banget. Di sana mereka keasikan ngobrol sampai maghrib. Si Risa sempat sholat maghrib dulu tuh di rumah temennya itu. Habis itu rencananya ya dia mau langsung balik kan, tapi sama temennya kayak nanti aja dong, kita masih main sampai jam 8-an kayak tanggung. Mungkin temennya masih mau curhat kali. Tapi orang tua temennya itu malah bilang kayak udah kamu jangan pulang malam-malam bahaya. Ya mungkin kan khawatir ya, ini anak cewek si Risa. Dibilang katanya tante dengar kemarin ada yang kecelakaan tuh di jembatan layang ditemuin pasangan 2 orang, cuman nggak tahu kenapa takutnya itu begal. Kamu kan cewek ini udah malam, udah hati-hati deh, pulang sekarang aja mendingan. Nggak tahu diusir apa khawatir kali ya. Ya Risa tapi juga mikirnya pasti nih orang tuanya jam segitu mah udah pulang dan takutnya itu motor mau dipakai sama kakaknya si Harry. Soalnya kan kalau malam dia suka trek-trekan, ntar tahu-tahu pulang lihat motornya kagak ada lah, kena nyap si Risa. Jadi udah Risa memutuskan untuk balik aja deh. Nah pas lagi di jalan Risa, Nivea Deo Hijab Stop, sering bercukur. Aku sih nggak lagi, bikin bercukur lebih. saya merasa kok lama-lama motornya kayak berat gitu, kayak berasa ada yang bonceng. Soalnya si Risa ini kan pakai motor tuh dia nggak bisa-bisa banget, apalagi motor kakaknya dimodif-modifan begitu ya. Dia tuh nggak bisa banget kalau ada yang bonceng di belakang kabuk. Nah ini kok rasanya kayak ada yang bonceng gitu, jadinya dia kagum. Tapi itu motor kagak ada spionnya, gengs, lagi-lagi karena motor buat trek-trekan begitu. Nah kalau pakai aja si kakaknya kagak pakai helm, jadi si Risa nggak bisa juga kan nggak ke belakang, kan dia fokus begitu ya. Mau noleh susah. Cewek-cewek baru bisa naik motor gimana sih? Tapi merasa motornya kayak ada yang berat gitu, dia makin kagok. Jadilah dia melipir sebentar gitu. Habis udah distandarin dia baru bisa nengok nih. Nah, nggak ada apa-apaan di belakang. Ngecek semua ban juga nggak ada yang kempes. Nah tapi di velg bannya itu dia melihat kayak ada bercak-bercak merah yang kering gitu nempel di situ, gengs. Lumayan banyak gitu kayak titik-titik. Dia kira ini kotoran apa ya? Tapi udah si Risa lanjut jalan lagi. Dan rasanya masih sama tuh, kayak ada yang bonceng di belakang kayak berat. Karena Risa takut, akhirnya dia agak ngebut. Tahu-tahu ada sepasang tangan yang meluk perutnya dari belakang, guys. Jadi kayak orang bonceng di belakang terus tahu-tahu tangannya meluk gitu. Tangannya tangan cewek. Ya kaget lah. Si Risa awalnya ngapain jatuh. Untungnya banyak yang nolongin tuh di situ. Rame. Risa lecet-lecet, terutama dengkulnya lah luka. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya nggak parah ya, cuma luka aja. Dan dia lihat ke belakang lagi di motornya nggak ada yang bonceng, udah gitu jatuh sendirinya. Malahan pas di posisi itu dia lebih takut dibanding kakaknya pas ngeliat motornya tuh ada beberapa bagian yang retak gitu, yang sampai kayak agak yang patah. Ya udah habis itu si Risa langsung pulang sambil merintih tuh, nah luka-lukanya. Sampai rumah ibunya nyap-nyap tuh ngeliat luka-lukanya Risa. Kamu ngapain? Lagian kamu bawa motor bumbunya asin. Ini si Harry kalau tahu pasti marah nih. Dan setelah diobati, ya udah Risa dengan deg-degannya nunggu kakaknya pulang buat ngeliat motornya. Aduh, mampus nih gue nih. Tapi sampai jam 10 lagi si Harry ini belum pulang. Risa di dalam kamar kan masih ngerasa perih-perih tuh lukanya tuh. Nah dia dengar kayak ada suara motor tuh datang dan pintu depan kayak dibuka. Risa mikir, wah kakaknya pulang nih. Duh, siap-siap dimarahin deh. Dia udah nungguin aja nih suara kakaknya marah-marah kan. Bener aja, tau-tau pintu kamarnya si Risa diketuk banget deh. Risa udah siapin mental tuh. Dia buka. Ada
siapa? Sampai dia heran loh, kok nggak ada orang? Tadi yang ngetok siapa? Langsung si Risa ngeliat, ngelongok ke kamar kakak yang di sebelahnya tuh. Benar terlihat ada laki-laki yang duduk di atas kasur, tapi keadaannya lampunya gelap mati. Nah Risa bingung, ngapain kakaknya tadi ngetok pintu, dok, terus diem di situ, bukannya marah-marah. Sama Risa disamperin, dia masuk ke dalam kayak, maaf, tapi di situ si Risa baru sadar waktu dideketin itu bukan kakaknya guys. Dimana itu sosok laki-laki dengan luka di seluruh mukanya. Cuma habis itu si Risa ngeblank, skip yang lagi bangun-bangun. Dia ngeliat kedua orang tuanya yang tampak khawatir. Yang sedari tadi kata orang tuanya Risa nih selama 1 jam lebih itu nangis-nangis bilang sakit dan minta tolong. Dikira orang tuanya Risa ini anaknya kesakitan karena luka jatuh tadi dari motor. Ya padahal kalau menurut Risanya sendiri nih, dia nggak ngerasa dia nangis-nangis bilang sakit dan minta tolong. Orang terakhir kali yang dia inget, dia ke kamar kakaknya tuh ternyata ada sosok laki-laki yang bukan kakaknya. Itu udah lupa, nggak inget apa-apa. Cuma dia mau jelasin ke orang tuanya juga bingung. Soalnya ya orang tuanya ngiranya nih Risa kesakitan karena itu tuh dengkulnya kan lukanya lumayan ya. Namanya juga nyeret aspal. Sementara si Her ini posisinya belum pulang. Yang ternyata dia ngabarin ke ibu tuh katanya dia nginep di rumah si Eko. Karena besok kebetulan hari Sabtu, jadi kan nggak ke sekolah atau pagi-pagi jadi nginep. Ya udah karena ngabarin memang nggak ditunggu tuh jadinya sama orang tuanya. Udah nih semuanya tidur. Termasuk si Risa juga masih agak keheranan dan kepikiran kejadian tadi di kamar kakaknya itu sebenarnya mimpi bukan sih? Nah besok paginya itu kan